Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa tercinta yang dirahmati Allah. Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus, tak kenal putus, menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila sembari mengaktualisasi dan menginovasi niscaya bagi insan bumi pertiwi Indonesia tercinta. Pemirsa, ketika kita berbicara tentang sistem pemerintahan, maka memang stagnan, mandek, jumut, hanya pada batas demokrasi. Sungguh beralasan, lagi-lagi kami pegang untuk kesekian kalinya, jika Francis Fukuyama melalui analisisnya yang sangat piawai, menulis tentang kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberalisme. Buku ini memang cukup lama, ditulis tahun 1980-an begitu ya, atau lebih tepatnya 1992 dengan judul asli The End of History and the Last Man. Jadi akhir dari sebuah sejarah perjalanan anak manusia di dunia ini. Menurut sang Francis Fukuyama, seorang berkebangsaan Jepang aslinya, kemudian menetap di Amerika, simpulannya sangat mendasar sekali berdasarkan data. Apakah yang berdasarkan data tidak bisa dikritisi? Tentu saja. Bagi akademisi ilmuwan, termasuk di dalamnya para pendeta, romo, frater, biku, bikuni, cendekiawan, maka tidak ada kemandekan di dalam berpikir. Karena kemandekan berpikir, kemandekan menginovasi. Sepenggal ayat suci yang kita yakini dari agama dan kepercayaan apapun, sungguh sangat tidak bijaksana. Termasuk saudara-saudara kita yang meyakini ajaran-ajaran seperti Dharma Gandul, Gadolojo, Sabto Dharma, Subud, dan yang lainnya. Tentu, ketika berhenti memahami, maka agama atau kitab-kitab suci itu akan lambat laun ditinggalkan oleh pengikutnya. Karena itu, kita juga tidak bisa untuk menista generasi muda yang makin lama makin banyak yang meninggalkan agama. Bahkan dengan lantangnya mengatakan agama itu hanyalah sekedar dogma, dongeng belaka. Mengapa? Karena banyak mereka mengenyam filsafat yang dasarnya materialisme. Mengingat filsafat yang dasarnya materialisme, maka tidak pernah akan menemukan kebahagiaan di dalam keimanan. Tidak akan menemukan kebahagiaan di dalam sistem kepercayaan. Orang yang bahagia itu adalah orang yang merdeka. Merdeka berpikir, merdeka berperilaku, merdeka bersikap. Karena merdeka maka dia terikat dengan menghormati sesama pemeluk agama dan kepercayaan di dunia ini. Bahkan dengan orang yang ateisme sekalipun, sepanjang tidak menjajah sesama anak manusia, maka menghormati adalah niscaya. Karena itu sungguh
sangat beralasan ketika kami di perguruan tinggi mendialogkan tentang Pancasila yang seperti itu hanya untuk melukiskan, bagaikan botol kosong. Ini katanya Mr. Misbah Jamil ketika kami duduk di bangku kuliah tingkat 2 tahun 1980. Mengapa botol kosong? Karena di masa Soekarno demokrasi Pancasila menerapkan dengan gaya kepemimpinan demokrasi terpimpin dengan bahan pokok indoktrinasinya. Jadi di sini cukup lengkap bahan-bahan pokok indoktrinasi dan sebagainya sampai dengan Gelora Mengganyang Malaysia. Buku yang sangat sulit kami dapatkan di tahun 1980-an. Bahkan insya Allah sampai saat ini agak atau boleh jadi memang sangat sulit. Kemudian botol itu diisi di era The Smiling General Presiden Soeharto dengan demokrasi Pancasila. Gegap gempita menyuarakan gelora revolusi di masa Bung Karno dan gelora Pancasila. Nah, ini mengingatkan kami di tahun 1981-82 ketika berada di gelora Pancasila kota Surabaya. Dua-duanya, yaitu kepemimpinan Soekarno dan kepemimpinan Soeharto, betul-betul gelora Pancasila itu demikian menyeruak, mengemuka, seolah tidak ada hari tanpa Pancasila. Bukan seolah, memang terus digali sampai dengan masa kepemimpinan Pak Harto menugasi lembaga-lembaga resmi dan badan-badan yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru untuk menggali nilai luhur dari Pancasila itu. Jika di masa Bung Karno menggali nilai-nilai yang ada di Nusantara, kerajaan dan kesultanan, kemudian dirumuskan menjadi Pancasila dan proses perumusannya itu sampai dengan menjadi Pancasila dasar negara, Pancasila Wellstone Song, Pancasila filosofis Grundslag, Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan saya menambahkan Pancasila sebagai hikmatologi bangsa, sebagai hikmatokrasi bangsa. Ya. Tambahan dari kami, ya, yang disebut oleh saudara kami tidak populer begitu ya. Memang kita tidak sedang mencari popularitas. Karena Pancasila itu sudah populer. Karena jika dipopulerkan, ya, maka tidak ada gregetnya, tidak ada ruhnya. Justru kita hadir adalah untuk menginovasi, mewarnai dari nilai-nilai luhur Pancasila supaya filosofi bangsa ini, hikmatologi bangsa ini benar-benar mampu menjawab tantangan zaman. Jadi, apa yang bisa kita petik dari Pancasila itu supaya Pancasila itu tidak sekedar botol kosong yang isi, ya. Jadi kalau dalam falsafah Jawa atau hikmatologi Jawa itu ada suwung ning isi. Suwung dari apa? Suwung dari hawa nafsu kita. Jadi kalau kita menulis, kalau kita berbicara, ya, kita diberi ruang oleh saudara-saudara kita, maka bagi umat Islam, ya, semua diniati ibadah. Karena diniati ibadah iman. Ya, sungguh disayangkan jika kita tidak meniatkan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho itu punya impact, punya dampak pada jika mungkin dilirik oleh manusia.
dihargai oleh manusia. Tentu saja orang-orang yang menghargai pemikiran-pemikiran inovasi adalah orang-orang yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami tidak pernah berhenti insya Allah menggali satu kata hikmat. Dan satu kata ini sangat luar biasa. Inilah yang membedakan dari dasar negara manapun. Karena kalau kami tidak berlebihan, karena kami insya Allah Muslim, mengatakan bahwa inilah inovasi baru dari Piagam Madinah, yang ketika itu disebut dengan Piagam Jakarta. Jadi meskipun Piagam Jakarta tidak diberlakukan dengan 7 kata dibuang, diganti, bukan dibuang, itu sama sekali tidak berlaku, tapi dihapus. Tetapi ruhnya, kalau kita belajar di Fakultas Hukum, ruh dari filosofis Grundslag ini pakai bahasa lama, oleh Profesor Dr. Muhammad Kusnu, ini salah satu dari guru kami tercinta di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Ya, kami dulu dilatari dengan Fakultas Hukum atau Ilmu Hukum Keperdataan ketika itu namanya. Apa kata Prof. Kusnu? Pancasila itu harus hidup di dalam dada sehingga geloranya itu bisa diinovasikan untuk menjawab tantangan zaman. Saya teringat akan seorang filosof Eropa, George Wellington, yang mengatakan bahwa falsafah adalah pada zamannya. Kami mengatakan hikmat itu ada pada zamannya. Hikmat ada pada zamannya, maknanya bahwa kita tetap berhikmat kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ya, kalau kami membaca Alkitab, Taurat, Zabur, Injil, kemudian sampai Al-Quran, Bhagavad Gita, Tipitaka, Samaweda, dan yang lainnya, ada kata-kata hikmat itu. Apakah disampaikan oleh Krishna, yang diyakini oleh saudara-saudara kita Hindu, yang khususnya memuja Dewa Krishna, begitu ya. Nah, kalau kami menyebut tidak meyakini ya, tapi kami menghargai. Maka kepribadian Tuhan, kata saudara-saudara kita, ada yang mulia Komang, ya, ada yang mulia Bagus, dan yang lainnya, yang senantiasa setiap hari rajin sekali menyampaikan ajaran-ajaran Hare Krishna. Maka semua itu dipimpin oleh hikmat. Hikmat siapa? Bukan hikmat pribadi, bukan hikmat pada dunia, tetapi berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa itu tidak ada yang lain kecuali supaya diri kita selamat, keluarga selamat, masyarakat selamat, bangsa selamat, negara selamat. Semua tertata dalam keselamatan. Karena tertata dalam keselamatan, maka tidak ada yang tidak, kecuali satu diri dengan diri yang lainnya itu senantiasa menebarkan aroma cinta kasih untuk sesama manusia. Karena dengan cinta kasih, ya, kita akan hidup berdampingan. Dengan cinta kasih kita akan hidup bekerja sama, meski semangat kitab suci kita ada perbedaan, tetapi endingnya kita bergantung pada causa prima dalam bahasa filsafat. Ya, kita tidak boleh alergi meskipun kami menyuarakan hikmatologi. Tidak, kita menyuarakannya berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak anti pada perbedaan, tapi justru perbedaan itu dipakai untuk merendah kearifan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya, ada saudara kita yang mengatakan bahwa di daerah Sumeneb sana, mengatakan bahwa saking banyaknya beliau ilmu-ilmu yang dari antariksa begitu ya, ya, belajar sains ya, maka banyak di antara saudara-saudara kita itu yang seolah-olah apa sih itu hikmatologi, apa hikmatokrasi.
Memang istilah baru ya tidak pernah akan populer. Dan saya tidak berusaha mempopulerkan, tetapi berusaha untuk mensosialisasikan. Ya. Jadi walaupun lagu-lagu kami bersama Gus Abdul Manan atau Ahmad Megalamu bahasa panggungnya, itu ada lagu populer, ada dangdut, ada bossa nova, kemudian ada langgam Jawa, tetapi upaya-upaya itu adalah upaya untuk kita berdialog dengan kolbu sehingga tercerdaskan. Karena apa? Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya. Mengikuti kebanyakan orang seperti apa? Mengikuti gaya demokrasi, dan kita sangat melihat dengan mata kepala sendiri sampai hari ini. Polisi demokrasi, yakni adalah Presiden Amerika bersama kawan-kawannya yang sedang berkuasa, justru dia tidak mampu menegakkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena itulah, jika Sekretaris Jenderal PBB mulai mengutip, ya, mensimpati, ya, Bhinneka Tunggal Ika, maka itu bukan upaya dari pemerintah sekarang, tetapi sejak zaman Bung Karno. Jadi pemerintah itu bukan mandek di satu presiden, kemudian mandek lagi. Tidak demikian, tapi sustainable development itu adalah keniscayaan. Ya. Jadi siapa yang menyesatkan? Yang menyesatkan adalah paham demokrasi yang sudah terlanjur menjadi demokratisme. Mereka hanya mengikuti prasangka belaga dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Bagaimana tidak bohong? Ya. Karena atas nama rakyat, tetapi rakyat tidak pernah dilibatkan melalui perwakilan tokoh-tokoh yang ada di daerah masing-masing. Jika pola perhitungan pemilu itu ada dari TPS di tingkat RT atau RW, kelurahan, kecamatan, ya, sampai pusat, mengapa ketika mencalonkan presiden tidak ada tingkatan itu, tidak ada upaya musyawarah itu? Nah, inilah yang niscaya kita rendah. Jadi Pancasila itu tidak kosong, tetapi di dalam kosong itu ada isi, di mana isinya itu adalah jiwa-jiwa kesatria yang rela untuk mewujudkan inovasi dari nilai luhur Pancasila. Endingnya di dalam surah ke-6 ayat 116 ini, ya, Allah memberikan solusi amruhum surabainahum, antara lain di dalam surah Asyurah maksud kami ayat ke-38. Urusan mereka itu selalu didialogkan, dimusyawarahkan. Kedua kalinya kami katakan, insya Allah Dr. Taufik As-Sawi lewat studinya yang sangat hebat, Suro bukan demokrasi, sangat piawai sekali, menunjukkan betapa Suro itu beda dengan demokrasi. Jadi orang yang gegap gempita mendukung demokrasi itu adalah orang yang lupa, lalai pada kerakyatan itu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini harus terejawanta. Perkara di zaman Orde Lama, Orde Baru itu ada yang kurang, maka praktek kenegaraan yang kurang itu disempurnakan niscaya, bukan ditinggalkan sama sekali. Jadi upaya-upaya memasyarakatkan Pancasila lewat pedoman penghayatan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa dalam TAP MPR nomor 2 MPR garing MPR RI garing 2 garing 1978, niscaya kita pelihara, karena itu bukan sekedar karya normatif, tetapi itu adalah karya edukatif dari saudara-saudara kita, antara lain yang menjadi penyokong utama untuk tumbuh kembangnya butir-butir Pancasila adalah Lapasila IKIP Malang yang sekarang menjadi Universitas Negeri Malang. Jadi
core-nya itu pada musyawarah. Di dalam demokrasi tidak ada musyawarah, yang ada adalah perdebatan. Ini beda rohnya. Musyawarah itu saling menjaga hati, saling menjaga rasa, saling melembutkan, saling membantu, gotong royong. Sedangkan debat itu saling mengalahkan, kemudian saling mengunggulkan dirinya, dan meninggalkan asas dari surah Asy-Syura 38 tadi. Dan Rasulullah Muhammad SAW dilukiskan, saya tidak pernah, kata sahabat itu, saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya dibanding Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi Ibnu Katsir pun di dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya sungguh indah, ya. Apa yang indah? Yang indah adalah musyawarah. Karena musyawarah itu akan menghasilkan kebulatan hati. Sebab musyawarah itu semangatnya adalah semangat kitab suci. Dan kalau kita bedah kitab-kitab suci yang diyakini di dalam agama dan sistem kepercayaan yang ada di Indonesia, semua mengajarkan musyawarah. Kami tulis di dalam Sabdana yang ke-16.019, hikmatokrasi tanpa oposisi. Ini untuk menginovasi nilai hikmat yang ada di dalam Pancasila. Untuk menginovasi nilai kerakyatan yang ada di dalam Pancasila, yang di dalamnya memuat sistem perwakilan. Karena itulah ada tokoh-tokoh utusan daerah. Ya. Siapa tokoh-tokoh itu? Tokoh-tokoh itu setidaknya para sultan, para raja, para ratu yang memberikan kontribusi yang sangat besar wilayah Republik Indonesia ini. Jadi wilayah Republik Indonesia itu adalah amanah dari para sultan dan para raja. Karena Indonesia sendiri ketika disumpahkan lewat Sumpah Pemuda tidak punya wilayah. Ya. Tidak punya wilayah. Presiden tidak punya wilayah. Negara tidak punya wilayah. Setelah berangsur-angsur lewat para sultan dan raja ratu itu memberikan kontribusinya pada Indonesia, maka sampailah pada puncaknya di tahun 50-an, yakni dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itulah ke depan hikmatokrasi tanpa oposisi niscaya. Hikmatokrasi tanpa oposisi bagian kelima. Di dalam negara demokrasi, oposisi memang dipelihara. Oposisi bahkan dijadikan ukuran demokratis tidaknya negara. Semakin subur oposisi, maksud kami, semakin subur oposisi dianggap paling demokratis negara. Pemerintah dan partai lebih sibuk berebut tahta. Di tengah pergulatan kuasa, menyuap rakyat jelata. Demi kebijakan dan tak bijak, membeli kedaulatan rakyatnya. Ragam kedok bantuan digelontorkan demi selamatnya tahta. Kampung Celaket di Ningrat, Kota Malang, tanggal 28 Juli tahun 2022. Pemirsa, apa yang kami sampaikan di kanal Hikmatologi adalah karya-karya kami sebagai bagian dari orang yang merguk ilmu pengetahuan. Tidak punya maksud lain. Karena ketika kami mengunggah serial Partai Rohaniawan Indonesia, kemudian Partai Pekerja Indonesia, dan seterusnya sampai 7 partai, ada yang berkomentar,
ini ujuk-ujuk. Jadi bahasa dia begitu. Ini ujuk-ujuk ingin mendirikan partai. Ini pasti dari golongan ini. Pemirsa, kami tidak ingin mendirikan partai. Ya, setidaknya belum punya keinginan mendirikan partai, tetapi kami mengkonstruksi, mereformasi, mereaktualisasi nilai luhur dari hikmat yang ada di dalam Pancasila itu, sehingga ke depan kita tidak tahu kapan generasi ini tersadarkan diri bahwa demokrasi bukan saja tidak cocok di Indonesia, tapi tidak cocok diterapkan di dunia. Sehingga nanti pada saatnya Pancasila yang tidak pernah dilirik oleh bangsa lain itu tidak saja dilirik, tapi nanti ada riset tentang Pancasila di Indonesia. Ada riset tentang Pancasila diterapkan prinsip-prinsip dasarnya meskipun berbeda ranting-rantingnya, tetapi esensinya sama. Musyawarah untuk mencapai kemufakatan berdasarkan hikmat kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Rahman, Sang Yang Widiwasa, Gusti Kang Murbeng Gesang, dan seterusnya. Semoga sajian sederhana ini kekurangannya kita maklumi, dan kritik Anda semua sangat berharga. Terima kasih. Semoga bangsa Indonesia ke depan kian hari semakin bijaksana dan diridhoi oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari